Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Teteh dalam keadaan sehat walafiat. Kabar ibu, alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Ya Teteh, waktu itu kita sudah belajar subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita lanjutkan ke subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Jadi, Teteh, kalau pembelajaran yang lalu sudah dapat mewawancarai orang tua tentang pertumbuhan dan perkembangan Teteh waktu masih kecil, sekarang Teteh hanya menuliskan tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Tapi karena nanti pertumbuhan dan perkembangan hewan ini akan dibahas lagi di pembelajaran 5. Jadi di pembelajaran 1 ini ibu hanya menekankan ke menghias dekoratif dan menghitung perkalian. Kalau pembelajaran sebelumnya kita sudah tentang penjumlahan, kita lanjutkan ke perkalian. Teteh boleh buka buku tematiknya. Tema 1 ya, yang halaman 66. Nah, tapi nanti ini akan diterangkan materinya dengan video yang ibu bagikan. Sebelumnya ibu hanya mau menjelaskan tentang ayo berlatihnya halaman 70. Jadi Teteh nanti tugasnya tidak usah mengerjakan semuanya, hanya mengerjakan nomor 4-nya saja di buku gambar tentang menghias dekoratif. Di sini ya ada gambar lebah. Jadi dari awal Teteh membuat oval ya, terus ovalnya dengan lingkaran ya, ini hasilnya sampai yang ke-6 ini nanti menjadi lebah ya, diwarnai. Nah, kalau yang nomor sebelumnya 1 sampai 3-nya ibu mau jelaskan sekarang ya, terutama yang nomor 2 tentang perkaliannya. Nomor 2 ini contohnya 3 kali 13 sama dengan 3. Jadi 3 kali 13 ini sama dengan penjumlahan yang berulang kan ya, perkalian tuh. Jadi 13 ditambah 13 ditambah 13. Jadi 13-nya tuh ada 3 ya. Misalnya kalau ibu mempunyai 13 telur dalam 1 kardus. Nah, berapa jumlah seluruh telur dalam 3 kardus itu? Nah, ini jadi 13-nya ada 3 ya. 13 ditambah 13 ditambah 13. Nah, kalau Teteh bingung menjumlahkan 3 kali, Teteh boleh menjumlahkannya bersusun ke bawah. 3 ditambah 3 boleh dihitung sama dengan 6. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Hasilnya yang 26 ditambahkan lagi dengan 13. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Dihitung yang teliti, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 3 dikali 13 sama dengan 39 ya. Jadi seperti itu. Ingat kalau perkalian itu penjumlahan yang berulang. Kalau ini sekarang bilangannya itu ratusan ya. Perkaliannya yang nomor 3. Yang nomor 3 ini yang A, jumlah angkanya itu ratusan, 125 dikali 5 ya, dikali 5. Ini kita mau cara bersusun ke bawah. Jadi cara bersusun ke bawah ini dengan menyimpan 5 dikali 5 sama dengan 25. Berarti Teteh harus hafal perkalian 5 ya. Jadi 5-nya ditulis dan 2-nya disimpan di atas ya. Mau disimpan di pinggir boleh. Kemudian 2 kali 5 sama dengan 10 ya. Jangan dituliskan, tapi 10 ditambah 2
tambah 2, 12. Jadi 2-nya ditulis, 1-nya simpan ke atas. Boleh simpan di pinggir atau di atas. Ini di buku contohnya di pinggir, ibu contohnya di atas ya. Yang terakhir 1 kali 5, perkalian 1 pasti hasilnya bilangan itu sendiri ya, 5. 5 tambahkan dulu tadi angka 1 yang disimpan di atas, jadi 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi hasilnya 625. Ini cara yang bersusun pendek ya. Jadi kalau untuk perkalian teteh boleh gunakan cara yang teteh anggap mudah. Kalau mau cara panjang dulu boleh, tapi biasanya kalau untuk lebih cepat, kalau teteh sudah paham, boleh ke cara yang bersusun pendek. Nah, itu yang pembelajaran 1. Sama dengan pembelajaran 3. Jadi selain menggambar lebah tadi, yang pembelajaran 3 hanya di buku paketnya ya, yang halaman 79. Teteh hanya menghias yang halaman 79. Hiasi dengan garis dekoratif ya, boleh garis lengkung, garis zigzag ya. Terus nanti teteh warnai. Jadi langsung di buku paketnya yang halaman 79. Kalau yang ayo berlatihnya, teteh tidak usah dikerjakan dulu ya yang halaman 80-nya. Soalnya di sini nanti di pembelajaran 6 juga ada lagi soal cerita tentang matematika ini ya. Nih, contohnya nomor 2 ya. Yang nomor 2 halaman 80. Ibu hapus dulu ya. Ini yang nomor 2 halaman 80. Di sini yang A ya. Seorang nelayan mendapat 5 ember ikan. Setiap ember berisi 45 ekor ikan. Berapa ekor ikan yang didapat nelayan tersebut seluruhnya? Nah, berarti tadi ember ikan itu ada 5. Setiap ember berisi 45, jadi 5 dikali 45. Yang ditanyakan kan seluruhnya, jumlah ikan seluruhnya. Jadi untuk mengetahui berapa jumlah ikan seluruhnya itu ditambahkan semuanya ya. Jadi perkalian ini tadi pertambahan yang berulang, jadi ditambahkan seluruhnya. Jadi 45 ya, 45-nya ada 5 ya, ditambah 45 ditambah 45 ditambah 45. Ini udah ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Nah, sama dia ditambah 45. Nah, jadi 45-nya ada 5. Jadi boleh teteh tambahkan 45 ditambah 45. Jadi 5 tambah 5 0 ya. Maksud ibu 5 tambah 5 10. 0-nya ditulis ya. Ini 0-nya ditulis. Kemudian 0-nya ditulis. 0-nya ditulis, simpan 1-nya ke atas. Nah, 4 tambah 4 8. 8 ditambah 1 9. Nah, jadi ini sudah dapat 45 tambah 45, tambah lagi 45 ya. Ditambah lagi 45 yang ketiga ya. Nah, ini 0 ditambah 5, pasti ini bilang itu sendiri ya. 9 ditambah 4, 13 ya. Kalau dihitung 9 ditambah 4, 13. Kemudian ini sudah ya, yang ketiga. Ini 135 ditambah 45. Nah, tambahkan lagi yang keempatnya. 5 tambah 5, 10. Sini tambahin lagi. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 1, 8 ya. Ini turunkan angka satunya ya. Nah, ini sudah ya. Sudah nih, tinggal 45 yang terakhir ya. 45 yang terakhir. 0 tambah 5, 5. 8 tambah 4, 12. Ini 1 tambah 1, 2 ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Itu 45-nya ada 5. Jadi jumlah seluruh ikan yang didapat nelayan
populasinya itu 225 ikan ya. 225 ikan. Nah, seperti itu kalau cara kita menyelesaikan soal cerita. Nah, sampai di sini dulu ya. Teteh, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh nanti langsung hubungi Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Teteh dalam keadaan sehat walafiat. Teteh yang berbahagia, Teteh sudah mempelajari buku tematik tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya, Teteh harus dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, Teteh sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Subtema 2, Teteh sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sedangkan di subtema 3 kali ini kita akan mempelajari pertumbuhan hewan. Teteh sudah siap? Silahkan buka buku tematiknya halaman 67. Sebelumnya di sini ada gambar hewan kucing, mulai dari anak kucing sampai menjadi kucing dewasa. Ini adalah kucing Nina mengalami pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Ya, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, kalau salah satu ciri-ciri makhluk hidup ialah bertumbuh, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kita sudah bahas pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan itu, Ibu ingatkan kembali ya, sama ya, yang terjadi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau pertumbuhan itu menjadi besar sampai ukuran tertentu. Apa saja perubahan yang terjadi pada makhluk hidup ketika tumbuh? Jadi, perubahan yang terjadi ialah mulai dari kecil hingga menjadi besar dan menjadi lebih besar lagi ya, sampai dewasa. Nah, setelah melihat gambar kucing tadi, Teteh silahkan baca teks pertumbuhan hewan bebek halaman 67. Di situ ada gambar telur, kemudian telur menetas menjadi bebek kecil hingga menjadi bebek dewasa. Jadi, bebek merupakan salah satu hewan yang tidak mempunyai daun telinga. Ya, seperti Ibu bilang, kalau hewan yang tidak mempunyai daun telinga, dia berkembang biak dengan cara bertelur, yaitu mengeluarkan telur. Dan bebek dewasa tadi setelah bertelur, telurnya menetas. Nah, keluarlah dari telur itu bebek kecil. Bebek kecil itu semakin hari ukuran tubuhnya bertambah, bulunya juga bertambah, terus tumbuh hingga menjadi bebek dewasa. Setelah membaca teks tersebut, dapatkah Teteh menemukan kata-kata tentang pertumbuhan hewan? Kata-kata apa saja itu? Ayo ceritakan tadi ya. Kata-kata pertumbuhannya yaitu tadi bebek itu bebek dewasa bertelur kemudian menetas menjadi bebek kecil, bertambah besar ya tubuhnya, bertambah pula bulunya hingga menjadi bebek dewasa ya. Itu tadi kata-kata tentang pertumbuhan. Selain bebek juga yang bertelur hewan apa lagi ya? Ya benar, ayam juga sama ya, sejenis unggas-unggasan ya. Ayam juga sama seperti bebek, berkembang biaknya dengan cara bertelur ya. Dia juga setelah bertelur juga sama tahapannya seperti bebek.
tahapan menjadi bebek dewasanya, sebelum jadi bebek dewasanya ya. Nah, berbicara tentang telur, di gambar berikutnya ada 3 wadah telur. Setiap wadahnya berisi 12 telur bebek. Berapa banyak telur bebek seluruhnya? Kali ini kita akan belajar perkalian. Perkalian itu penjumlahan yang berulang. Untuk mengetahui jumlah telur seluruhnya, kita kalikan saja 3 wadah itu dikali 12 ya, 12 telur tiap wadahnya. Jadi berarti 12-nya ada 3 ya. 12 tambah 12 tambah 12 sama dengan 36. Perkalian juga dapat dihitung dengan mengalihkan setiap bilangan penyusun dengan bilangan pengkali. Setelah itu hasilnya dijumlahkan. Perhatikan contoh berikut. 16 kali 4 sama dengan titik. 16-nya kita panjangkan dulu ya. 16 sama dengan 10 ditambah 6. Kalikan setiap bilangan penyusun dengan 4. Tadi ya pengkalinya 4. Jadi 4 kali 10 sama dengan 40. 4 kali 6 sama dengan 24. Lalu ditambahkan 40 ditambah 24 sama dengan 64. Jadi 16 kali 4 sama dengan 64. Itu kalau angkanya puluhan atau belasan. Sedangkan yang B contohnya ini angkanya sudah ratusan. 156 dikali 3 sama dengan titik. 156 sama dengan, kalau dipanjangkan sesuai dengan nilai tempatnya, ratusan, puluhan, dan satuan, 100 ditambah 50 ditambah 6. Kalikan setiap bilangan penyusun dengan pengkalinya yaitu 3. 3 kali 100 sama dengan 300. Itu bukan 3000 ya, teteh 300. 3 kali 50 sama dengan 150. 3 dikali 6 sama dengan 18. Nah, di sini berarti teteh harus dapat hafal perkalian 4 dan perkalian 3. Ya, kita harus dapat itu. 3 kali 100 sama dengan 300, itu berarti 100-nya ada 3 ya. 100 tambah 100 tambah 100. Kalau ada lupa lagi gimana perkalian 3. Terus kalau 3 kali 50 berarti 50-nya ada 3 ya. 50 tambah 50 tambah 50. Dan 3 kali 6 itu juga kita harus hafal ya. Sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6. Ya, jadi hasilnya kita jumlahkan semuanya. 300 ditambah 150 ditambah 18. Bersusun pendek. Jadi 0 ditambah 0 ditambah 8, 8. 0 ditambah 5 ditambah 1, 6. 3 tambah 1, 4. Jadi 463. Jadi 156 dikali 3 sama dengan 468. Kalau misalnya ditambah-tambahkan terus itu panjang sekali ya. 3 ditambah 3 sampai jumlah 3-nya ada 156 ya, panjang sekali. Makanya lebih baik dengan cara seperti ini ya. Dijumlahkannya seperti ini. Mengkalikan setiap bilangan penyusun dengan pengkali. Ya, 16 kali 4 juga tadi kan panjang ya. Kalau misalnya 4 tambah 4 tambah 4. Kalau misalnya harus harus sampai 4-nya ada 16 buah. Nah, tapi
perkalian ini sifatnya pertukaran atau sama saja ya. Kalau 16 kali 4 tadi 4-nya harus ada 16. Kalau 4 kali 16 berarti 16-nya harus ada 4 ya. 16 tambah 16 tambah 16 begitu ya. Sekarang kalau perkaliannya dihitung dengan cara bersusun ke bawah. 156 dikali 3. Ini biasanya cara cepat juga nih. 3 kali 6 sama dengan 18. Tulis 8 dan simpan 1. Kemudian 3 kali 5 sama dengan 15. Tambahkan simpanan yang satu tadi ya. 15 tambah 1 sama dengan 16. Tulis 6, simpan 1. Lalu 3 dikali 1. 3 dikali 1 sama dengan 3. Tambahkan simpanan yang satu tadi ya. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi 156 dikali 3 sama dengan 468. Pada perkalian ini berlaku sifat pertukaran yang tadi Ibu bilang ya. Contohnya 3 kali 4. Jadi 4-nya ada 3 ya. 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Sama juga dengan 4 kali 3. Berarti 3-nya yang ada 4. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 12 ya. Jadi 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3. Hasilnya sama, yaitu 12. Nah, kalau tadi kita sudah perhatikan hewan yang bertelur di darat itu bebek ya. Kalau yang bertelur di air hewan apa? Ikan. Nah, sekarang ayo buat gambar dekoratif hewan kesukaanmu di buku gambarmu. Gambarlah menggunakan garis dan bidang sesuai imajinasimu. Warnailah gambarmu agar lebih indah. Jadi teteh di situ dijelaskan langkah-langkahnya ya, mulai dari menggambar opal ya. Ini bukan bulat ya, opal agak lonjong seperti telur. Terus nanti diberi ekor, diberi sirip ya. Yang keempatnya diberi mata, yang kelima diberi mulut, yang keenam dikasih sisik-sisik ikannya, yang ketujuh baru diwarnai ya. Silahkan digambar di buku gambarnya. Nah, ini sekarang kita sudah sampai ke latihannya. Kita coba kerjakan soal berikut. Nomor 1, tuliskan kembali teks tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan bebek dengan kata-katamu sendiri. Tadi bebek berkembang biak dengan cara apa? Ya. Nomor 2, tuliskan hasil perkalian berikut menggunakan cara kamu anggap lebih mudah. Tadi 3 kali 13 sama dengan 13 kali 3 ya. Ya sama aja. Nah, kalau misalnya belasan gini masih bisa pertambahan yang berulang. 3 kali 13 berarti 13 tambah 13 tambah 13 sama dengan berapa? Begitu juga yang B. Yang C, yang B sama ya. Kalau yang C 12 kali 8. Mau 8 tambah 8 tambah 8 seperti itu. Boleh ya, sampai 8-nya ada 12. Boleh. Kalau yang 24 kali 4 itu berarti 4-nya harus nyampe 24 ya. Kalau mau ditambah-tambahkan 4 tambah 4 tambah 4 sampai 4-nya itu ada 24. Ya, silahkan coba di buku tulis teteh ya, kalau di buku paket yang nggak cukup. Yang nomor 3, tentukan hasil perkalian berikut dengan cara bersusun ke bawah. Nah, ini mulai ratusan nih, 125 dikali 5. Jadi kita jabarkan dulu boleh, mau bersusun pendek boleh. Kalau bersusun pendek berarti 5 kali 5 hasilnya berapa? Ya. Terus nanti 5 kali 5 misalnya 25. Tulis 5, simpan 2. 5 kali 2 10. Tadi 10-nya ditambah dulu 2. Jadi 12. Tulis 2, simpan 1. Terus 5 kali 1
5. 5-nya tadi ditambahkan 1 tadi yang disimpan ya. Jadi 625. Seperti itu ya. Yang 238 kali 3 juga sama yang 6 kali 132 juga. Teteh silakan kerjakan sama yang seperti A. Yang nomor 4, gambarlah bentuk hewan sesuai langkah-langkah berikut. Gambarlah di buku gambarmu. Nah, kalau tadi gambar hewan yang di air, ini gambar hewan yang di udara, lebah ya. Ikuti langkah-langkahnya ya, mulai dari 1 membuat tadi ya opal, yang kedua kasih lingkaran, kasih lingkaran, yang kedua untuk kepalanya, yang ketiga baru dikasih sayapnya, yang keempat dikasih antenanya, yang kelima ya dikasih mata, mulut dan garis-garis pelengkung ya, keenam baru warnai. Nah, teteh, apakah sudah bisa menyebutkan kata-kata tentang pertumbuhan hewan dari teks? Apakah teteh sudah bisa menceritakan kembali isi teks? Apakah teteh bisa menyelesaikan soal perkalian dengan cara bersusun? Apakah teteh sudah bisa menggambar dekoratif sesuai imajinasi? Jika teteh sudah bisa, ibu akan nilai hasilnya. Kalau belum bisa, boleh tanyakan ke grup WA masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, kita sudah belajar subtema 3 pembelajaran 1. Kita lanjutkan subtema 3 pembelajaran 3. Teteh, buka buku paket tematik tema satunya ya, halaman 76. Coba, di situ ada sebuah gambar. Gambarnya ini adalah gambar sebuah pasar. Di sini, di pasar ini banyak sekali pedagang. Ada pedagang ikan ya. Memang ini semuanya pedagang ikan, tapi di sini penjualnya menjual banyak sekali jenis ikan. Ikan merupakan sumber protein bagi tubuh. Di pasar dijual bermacam-macam ikan. Ada ikan yang ukurannya besar, ada juga ikan yang sangat kecil. Jenis ikan apa saja yang kamu ketahui? Ayo diskusikan. Sebutkan juga ciri-ciri jenis ikan yang kamu ketahui. Ya, teteh kan sudah tahu ya. Ikan yang sering biasa dimasak itu ada ikan mujair ya, ada ikan mas ya, itu ikan yang ukurannya besar. Kalau ikan yang ukurannya kecil ya, yang ukurannya besar untuk dimakan ya. Kalau yang berukuran kecil itu contohnya ikan cupang ya, ikan cupang, dan itu biasanya dijualnya di tukang ikan hias. Nah, teteh silahkan baca teks di halaman 76-nya dengan seksama. Berdasarkan kegunaannya bagi manusia, ada 2 jenis ikan di sekitar kita. Ada ikan yang dipelihara untuk dimakan, contohnya ikan mas, ikan nila. Ikan nila itu ikan mujair ya, sama dengan ikan mujair, dan lele. Dan ada pula ikan yang dipelihara sebagai ikan hias, contohnya ikan mas koki dan ikan cupang. Di sini ada gambarnya ya. Kalau teteh lupa lagi, sini ada gambarnya, ada ikan mas, ikan lele, dan ikan nila tadi yang dimakan, ikan mas koki dan ikan cupang yang dipelihara sebagai ikan hias. Ya, teteh, ikan yang ibu jelaskan sebelumnya itu berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan menghasilkan banyak sekali telur. Telur-telur tersebut akan menetas menjadi ikan kecil. Ikan kecil akan tumbuh menjadi ikan dewasa.
ikan yang sudah dewasa dapat menghasilkan telur, ya. Jadi dari telurnya yang kecil-kecil yang banyak itu menjadi larva, ya. Larva, terus ikan muda atau ikan kecil, ya, terus menjadi ikan dewasa. Nah, coba hitung ikan yang ada di kolam. Seorang peternak ikan memiliki 3 kolam yang berisi benih ikan gurame atau gurami. Di dalam satu kolam berisi 140 benih ikan gurame. Berapa banyak benih ikan gurame yang terdapat di seluruh kolam tersebut? Jadi benih ikan gurame itu dari ikan muda, ya, ikan yang kecil-kecil. Ada 3 kolam, satu kolamnya 140 benih ikan gurami, ya. Jadi 3 kali 140 sama dengan 140 tambah 140 ditambah 140, ya, sama dengan 420 ekor. Atau bisa juga dengan 140 sama dengan 100 tambah 40. 3 dikali 100 sama dengan 300, dan 3 kali 40 sama dengan 120. Jadi 300 ditambah 120 sama dengan 420. Coba hitung hasil perkalian yang A 4 dikali 130 dan yang B 5 dikali 150 sama dengan soal yang tadi, ya, yang 3 dikali 140, ya, seperti tadi. Nah, bicara tentang ikan yang tadi, ya, yang benih ikan gurami itu ikan yang bisa dimakan. Nah, ini ikan yang untuk hiasan. Teteh bisa menggambar ikan hias. Nah, ikan hias ini, ya, kalau digambar bisa dikasih motif dekoratif, ya, seperti yang dalam gambar ini. Ada gambar ikan cupang, ya, atau ikan mas koki ini pakai motif batik. Di buku paketnya ada pola gambar ikan hias. Nah, buat motif dengan menggunakan berbagai garis. Setelah itu, buatlah gambar dekoratif hewan kesukaanmu. Warnailah gambarmu dengan rapi. Nah, teteh batiknya tidak harus seperti contoh, ya. Jadi hias sebisa teteh, ya. Bayangkan mau hias garisnya seperti apa, lalu nanti diwarnai. Nah, sekarang kita latihan soal, ya. Nomor 1. Ikan lele merupakan ikan yang memiliki tubuh memanjang dan bersisik halus. Ikan lele biasanya dipelihara di kolam. Ikan ini biasanya dikonsumsi sebagai makanan sehari-hari. Yang A, apa ciri-ciri ikan lele? Tadi ikan lele bersisik halus dan tubuhnya memanjang. Juga kalau misalnya teteh lihat itu di bagian kepalanya terdapat kumisnya, ya. Apa manfaat ikan lele? Ikan lele biasanya suka dikonsumsi atau dimakan, ya. Contohnya ada tukang pecel lele. Nah, itu memang manfaat dari ikan lele, ya, untuk dikonsumsi karena memiliki protein yang tinggi. Protein kan bagus untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, ya. Nomor 2, buatlah penyelesaian dari permasalahan berikut. Yang A, seorang nelayan mendapat 5 ember ikan. Setiap ember berisi 45 ekor ikan. Berapa ekor ikan yang didapat nelayan tersebut seluruhnya? Jadi 5 dikali 45.
kalau mau ditambahkan jadi 45 ditambah 45 ditambah 45 ditambah 45 ditambah 45. Jadi 45-nya ada 5 ya. Nah, berarti itu nanti hasil dari jumlah ikan seluruhnya. Yang B, di sebuah rumah makan terdapat 22 piring ikan goreng. Setiap piring berisi 4 ikan goreng. Berapa banyak seluruh ikan goreng di rumah makan tersebut? Jadi 22 dikali 4 ya. 22 dikali 4 atau mau 4 dikali 22. Jadi 22 tambah 22 tambah 22 tambah 22. Nah, jadi hasilnya nanti itu adalah banyaknya ikan goreng di rumah makan tersebut. Yang nomor 3, di tempat pemeliharaan ikan terdapat beberapa kolam. Sebanyak 3 kolam diantaranya berisi 75 ekor ikan nila. Kolam sisanya berisi ikan bawal yang sama banyak. Jika seluruh ikan yang dipelihara di tempat tersebut ada 315 ekor, tentukan yang A, banyak ikan bawal. Jadi untuk menentukan banyak ikan bawal, kita harus mengurangi jumlah seluruh ikan yang 315 dikurangi 75 ekor ikan nila. Nah, hasilnya itu merupakan banyak ikan bawal. Banyak kolam ikan bawal yang mungkin ada di tempat tersebut dan isi setiap kolam ikan bawal. Nah, tadi ikan bawalnya itu kan sama banyak. Jadi, hasil pengurangan tadi, hasil dari pengurangan jumlah seluruh ikan dengan ikan nila tadi ya, jumlah ikan bawal tadi dibagi 2 ya. Jadi terdapat 2 kolam ikan bawal ya, dan setiap kolamnya itu berarti karena dibagi jadi pengurangan yang berulang ya. Kalau tadi perkalian pertambahan yang berulang, ini pembagian pengurangan yang berulang. Kita tadi kurangi dulu ya, 315 dikurangi 75 sama dengan 240 ekor. 240 dibagi 2. 240 dibagi 2 boleh dengan cara bersusun pendek ya. 240 bersusun pendek itu dengan pohon, dengan cara pohon. 240 dibagi 2. 200 dulu. 200 dibagi 2 berapa? Kalau 200 dibagi 2 berarti bisa dengan 2 dikali 1. 2 dikali 1 kan 2. 2 dikali 1 2 ya. Jadi maksud ibu tadi 240 dibagi 2. Karena 2 dibagi angka ratusan yang di 240, anggap 2-nya dulu ya. 2 yang dibagi 2 itu bisa, yaitu dibagi dengan 1, maka 2 kali 1 2 boleh ditaruh di bawah angka 2. Karena 2 dikurangi 2 itu habis, boleh diturunkan angka 4. Nah, 4 dibagi 2 bisa ya 1. 4 dibagi 2 1 ya, terusin aja. 4 dikurangi 2 sampai habis ya. Jadi 4 dibagi 2 itu 2, maksud ibu 4 dibagi 2 itu 2. Jadi 2 dikali 2 itu 4 ya. Boleh dituliskan di bawah angka 4. Jadi 4 dikurangi 4 itu habis. Tinggal angka 0 ya. Tinggal angka 0. 0 dibagi 2 berarti dikalikan saja dengan 0 ya. 0 dikali 2 0, tulis di angka 0. Jadi 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Jadi hasilnya itu yang ada di atas 120. Seperti itu. Yang terakhir, buatlah gambar dekoratif hewan kesukaanmu.
Tadi ya, hewan kesukaan ATT apa? Boleh digambarkan. Kalau tidak cukup di buku paketnya, boleh di buku gambarnya. Nah, ATT, apakah ATT sudah bisa menjelaskan makna tentang pertumbuhan hewan? Makna kata tentang pertumbuhan hewan tadi ya. Hewan itu bertelur, tadi berarti mengeluarkan telur ya, bertelur. Setelah bertelur terus menetas, tadi ya, menetas keluar ya, berarti ya. Dan menjadi kecil dulu sebelum dewasa ya. Itu tadi makna tentang pertumbuhan hewan, jadi dari kecil ke dewasa. Apa aku bisa menuliskan kalimat menggunakan kata-kata tentang pertumbuhan tadi ya, tentang bertelur. Ikan saya bertelur banyak sekali. Nah, itu salah satu contoh kalimatnya. Apakah aku bisa menentukan hasil kali 2 bilangan cacah dengan hasil sampai 1000 dengan benar? Ya, tadi maksudnya bilangan cacah itu mulai dari 0 ya, tadi 0, 1, 2, 3. Nah, sampai 1000. Nah, tentang perkaliannya ya. Tadi sudah mulai ada pembagiannya ya. Terus apakah ATT bisa menggunakan garis dan warna untuk menghias karya dekoratif? Jadi tadi gambar hewan ATT hias dengan garis-garis dan warna yang menarik. Sampai di sini ATT. Kalau ada yang ditanyakan boleh ke grup WA-nya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.